100万。100万。 Halo kawan, gimana kabarnya? Kali ini Mimin akan menceritakan alur film Jepang yang berjudul Prison 13. Film ini dibuat karena terinspirasi dari eksperimen penjara Stanford yang terjadi pada tahun 1971. Bagaimanakah nasib 12 orang yang ikut berpartisipasi dalam eksperimen penjara tersebut? Baiklah, daripada kebanyakan bengong, langsung saja ke alur cerita yang lumayan ini. Kisah akan berfokus kepada gadis yang bernama Mari. Dia memberi kabar kepada kakak perempuannya Yuma, kalau dirinya ikut berpartisipasi selama 7 hari dalam sebuah percobaan VTuber yang bernama Sofia. Dia memberitahu kalau hadiah yang didapatkan adalah 1 juta yen, tapi jika berhenti sebelum percobaan selesai, sekpeser pun tidak didapatkan. Maji? Mari meminta saran kepada kakaknya, apa yang harus dia lakukan, karena dia sedikit bimbang dan takut. Kakaknya hanya bisa menjawab, lakukan saja, kalau itu semua atas kemauan sendiri. Singkatnya, 12 peserta yang ikut berpartisipasi termasuk Mari, sudah berkumpul di suatu ruangan yang tampak seperti penjara. Mereka memperkenalkan diri masing-masing di depan kamera. Dengan undian, mereka dibagi menjadi sipir dan tahanan. Seperti instruksi yang diberikan Sofia, peserta dilarang membawa perangkat elektronik, dilarang melakukan tindak kekerasan, dilarang berhubungan dengan pihak luar, dilarang menyentuh perangkat rekaman. Saat seluruh peserta sudah siap dan memahami apa yang dilarang, mereka mulai melakukan eksperimen tersebut. 6 peserta termasuk Mari mendapatkan peran sebagai sipir, 6 peserta lainnya sebagai tahanan. Peserta tahanan mulai memasuki penjara buatan, peserta sipir bertugas mengawasi dan menjaga tahanan. Hari pertama terlihat masih biasa saja, mereka akrab dan masih bercanda gurau. Seakan-akan, ini percobaan yang mudah. Benar saja, saat waktu makan telah tiba, peserta yang bernama Meso mengundurkan diri dari percobaan penjara, padahal baru 1 jam percobaan dimulai. Itu karena makanan yang diberikan untuk tahanan seperti muntahan, atau lebih mirip dengan makanan anjing. Meso akhirnya diizinkan keluar, dengan catatan, sesuai yang tertulis dalam perjanjian, dia dilarang berkata apapun tentang ini sebelum percobaan berakhir, jika tidak, dirinya akan dituntut. Ketika semua sipir sedang makan, Get mengusulkan sesuatu kepada mereka. Dia ingin menentukan aturan selama seminggu. Contohnya seperti, harus izin dari mayoritas sipir jika ingin berhenti dari percobaan, mengadakan sistem shift untuk mengawasi tahanan, mengikat dan juga menjaga tahanan saat pergi ke kamar mandi. Hari kedua, mereka dikejutkan suara Sofia berulang-ulang dengan keras dari sound system. Sofia menyuruh para tahanan bangun dari tidurnya. Tak lama seluruh sipir turun dari lantai atas, ada beberapa tahanan yang menanyakan di mana sipir tidur. Sipir Gumi menjawab dengan nada sedikit sombong, di kasur yang berada di kamar pribadi. Tahanan wanita itu mulai sedikit kesal dengan jawaban sipir Gumi. Singkat waktu, tahanan bernama Yamane mulai mengerjai sipir yang ikut bersamanya ke kamar mandi. Sipir bernama M16 itu, dibuatnya tidak betah dengan perilaku Yamane. Dia pun meninggalkannya di kamar mandi karena tak tahan dengan perilakunya. Saat Yamane keluar dari kamar mandi dan hendak masuk ke ruang penjara, sipir M16 itu mendorongnya hingga hampir jatuh. Untungnya ada Gure menahannya. Sontak Gure kesal dan nantang gelut sipir M16. Tahanan wanita lain menahan dan menyuruhnya bersabar demi 1 juta yen. Ketika para tahanan masih asik bercanda, lagi-lagi Sofia dengan keras menyuruh mereka tidur. Lampu pun dimatikan. Beberapa jam kemudian, Kamiyama mengetuk pintu kamar Mari. Mari yang saat itu tidak bisa tidur mau tidak mau dia harus bangun karena pergantian penjaga. Sebelum Mari bertugas, Kamiyama dengan berbaik hati memijat sebentar punggung Mari. Saat memasuki hari ketiga dini hari, tahanan Yamane bertingkah lagi kepada sipir Mari dan sipir M16. Untungnya sipir Get dan lainnya datang memperingati mereka. Karena kejadian itu, peraturan semakin bertambah. Salah satunya adalah, dilarang berbasa-basi santai antara tahanan dan sipir. Yang kedua, tahanan harus menggunakan bahasa formal pada sipir. Yang ketiga, bagi pelanggar aturan akan dihukum. Baru saja diumumkan peraturan yang baru, Yamane, lagi-lagi bertingkah. Dia mengambil alat perekam milik Gumi. Jelas saja dia mendapat hukuman. Gumi menahannya cukup lama saat Yamane ingin izin ke kamar mandi. Sampai akhirnya Yamane diizinkan ke kamar mandi ketika dia sudah memohon berkali-kali. Tapi apesnya,
saat Yamane sedang berjalan, dia didorong oleh sipir M16 sehingga sakit perut yang ditahannya sejak tadi tumpah semua di lantai. Mau tidak mau lantai itu harus dibersihkan sendiri. Di hari ketiga, perlakuan sipir kepada tahanan mulai terlihat kejam dan mulai serius. Yamane dikerjai habis-habisan. Tahanan bernama Lens, kacamatanya disita, lalu dirusak oleh sipir Gate. Kekacauan sedikit demi sedikit mulai terjadi. Mari yang mulai merasa tidak nyaman dengan situasi saat ini memasuki kamarnya. Tak lama Gate mengetuk pintu kamarnya. Gate berpesan kepada Mari agar selalu menuruti kebijakan yang dia buat, karena dia adalah kepala sipir. Yes, sir! Siksaan mental masih terus berlanjut. Di hari keempat, kepala sipir Gate mengumumkan peraturan baru lagi. Seperti saat mandi, tahanan harus mengikat satu kakinya di pipa pancuran. Tahanan wanita nomor 6 yang bernama Getsuyo melakukan kesalahan. Ketika izin untuk mandi, dia tidak mau mengikat kakinya di pipa pancuran. Dia berpikir, tidak akan ada yang nekat melihat kamar mandi saat seseorang sedang mandi. Tapi nyatanya, Get menerobos untuk mengecek kaki Getsuyo, apakah diikat atau tidak saat mandi. Sontak Getsuyo kaget dan menangis saat bodi aduhainya dilihat oleh sipir Get. Sipir Mari mulai sedikit stres dengan kejadian ini. Dia merasa tidak pantas menjadi sipir. Dia tidak bisa tegas ataupun memerintah. Mari mengajukan permohonan kepada mereka bahwa ingin berhenti dari percobaan. Namun ketika melakukan pemungutan suara, semua sipir menolak Mari untuk berhenti. Dia pun berlari memasuki kamarnya sambil menangis di depan kamera, meminta pertolongan kepada Sofia dan kakaknya. Dengan rasa marah, Mari turun lagi ke bawah, sambil berlari mengambil kunci sel. Dia mencoba membuka pintu sel untuk menyelamatkan para tahanan, dan menyuruh semuanya untuk kabur. Tapi yang keluar hanya tahanan nomor 2 yang bernama Gure. Mereka kalah jumlah dengan para sipir, alhasil keduanya mendapat hukuman. Mari diberi sanksi menjadi tahanan nomor 5 karena mengkhianati sipir. Setelahnya Mari dan Gure dihukum sesuai peraturan yang saat itu dibuat. Yuma, kakak Mari mulai khawatir dengan keadaan adiknya saat ini. Karena sedari awal dia sudah menonton video percobaan penjara itu, dia mencoba menghubungi polisi tapi tidak ada tanggapan. Hari kelima, setelah menyelesaikan hukuman, Mari resmi menjadi tahanan nomor 5. Beberapa saat kemudian, sipir Gumi berteriak marah karena ditatap oleh Mari. Dia tidak suka ditatap Mari seperti itu. Untungnya sipir H melerainya. Dia menjelaskan kepada sipir Gumi, karena sering menangis, mata nomor 5 jadi sembab. Dibuatlah kembali peraturan baru, yang berisi, para tahanan harus mengemban solidaritas dalam bertanggung jawab, entah itu saat ke toilet, mandi, atau bahkan makanan, mereka harus kompak. Saat para sipir sedang makan, mereka rapat kembali untuk mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan mantan sipir Mari. Mereka memilih tahanan nomor 4 yang bernama Jion untuk dijadikan sipir baru. Jion terlihat angkuh saat naik pangkat menjadi sipir. Dia mengerjai temannya saat ingin ke toilet. Dia merasa senang dan puas karena bisa melakukan hal tersebut kepada tahanan. Sementara di tempat lain, kakak Mari masih terus menyelidiki lokasi tempat percobaan penjara tersebut. Beberapa hari kemudian, saat Mari hendak mandi, dia ditemani sipir Kamiyama. Sesuatu yang ganjil mulai dialami Mari. Kamiyama meraba-raba Mari dengan penuh nafsu dan tiba-tiba saja memeluknya. Kamiyama mengatakan kalau dirinya sejak awal naksir Mari. Sontak Mari kaget ketakutan, kemudian menolaknya secara halus. Kakak Mari dan suaminya mulai menemukan titik cerah. Kemungkinan itu adalah studio iklan di daerah Tokorozawa. Mereka tahu ada suara petir di video hari keempat. Saat itu di Tokorozawa ada badai petir. Dengan bergegas mereka berdua OTW ke daerah tersebut. Singkat cerita, saat Mari masih di kamar mandi, terjadi kekerasan di dekat sel para tahanan. Lens dan Gure mencoba untuk kabur saat Lens berpura-pura ingin ke kamar mandi. Tapi naasnya, Lens dipukul dengan keras oleh sipir Kamiyama hingga terjatuh dan mereka langsung menindihinya, sementara Gure pergi menolong Mari. Tanpa mereka sadari, Lens telah tewas. Keributan semakin menjadi, ketika Gumi hendak kabur dan ingin keluar dari studio, sipir M16 menghalanginya dengan menekan leher Gumi. Sedikit demi sedikit, Gumi mulai sulit untuk bernafas. Gumi sudah pingsan, situasi semakin menegangkan. Mereka berteriak meminta tolong ke arah kamera, dan meneriaki nama Sofia agar segera datang.
Dengan lantang, Mari berteriak kepada mereka bahwa Sofia tidak akan datang. Dia mengatakan bahwa sedari awal Sofia ada di sini dan ikut berpartisipasi. Sipir H adalah Sofia, dia dalang dari segalanya, dia yang mengatur kamera, editing, rekaman, penayangan, dan juga sebagai Sofia. Mari bisa tahu saat Sipir H pernah mengatakan, karena sering menangis mata nomor 5 jadi sembab, sedangkan dirinya selalu menangis di kamar, tidak pernah menangis di depan sipir maupun tahanan, Mari hanya menangis di depan kamera kepada Sofia. Sipir H mengakui bahwa dirinya adalah Sofia, dan mulai menjelaskan semuanya kepada mereka, setelahnya Sipir H pergi menghilang. Kejadian semakin menggila, tiba-tiba saja lampu padam, semua sipir dan tahanan dibuat bingung. Beberapa saat kemudian saat lampu menyala, Sipir H sudah ada di dalam sel dalam keadaan tewas, sontak mereka yang masih di dalam sel kaget dan berteriak. Gumi yang dikira tewas oleh mereka semua, tiba-tiba saja Get menendang wajahnya dengan kaki karena dendam. Pada akhirnya, Gumi tewas sungguhan karena tendangan Get, mereka semua semakin panik ketakutan dengan situasi macam ini. Dengan lantang, lagi-lagi Mari berteriak, yang seperti ini sudah menjadi harapan Sofia. Dia mengatakan, kalau Sofia bukanlah Sipir H, Marilah yang keliru. Sipir H tahu Mari menangis, karena dia mungkin mengintip kamarnya. Mari juga mengatakan, bahwa Sofia tidak akan mati dengan cara seperti ini. Saat ketegangan mulai memuncak, kakak Mari berhasil menemukan lokasi dan langsung menyelamatkan adiknya. Tak lama polisi datang menyelidiki lokasi TKP. 3 orang tewas dari eksperimen tersebut, beberapa menjadi tersangka dan saksi mata. Tak lama kemudian, Sofia pun menutup acaranya. Dia mengatakan kalau percobaan penjara kali ini sukses besar. Lalu siapakah Sofia yang sesungguhnya? Entahlah, Mimin juga kurang tahu. Itulah alur cerita film yang berjudul Prison 13. Nantikan alur cerita lainnya hanya di channel Rambling Movie. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, agar Mimin semakin semangat menghibur kalian. Maafkan bila ada kata yang salah, dan sampai jumpa di video berikutnya kawan.